Nyeri leher yang disalahin kolesterol. Terus kalau udah kolesterolnya tinggi, yang disalahin pasti gorengan. Jadi kalau orang beli gorengan itu pendapat umum dinyatakan salah. Salah itu berarti tidak benar. Itu semacam kayak pertanyaan kita waktu di SD dulu. Apakah Pangeran Diponegoro menang melawan Belanda? Benar apa salah? Begitu kan? Padahal itu berarti kita masuk dalam dikotomi atau sesat pikir hitam dan putih. Hanya dinyatakan benar apa salah. Padahal penyebab nyeri leher pertama bukan karena kolesterol, karena ketegangan otot leher karena banyak nunduk atau kurang tidur. Terus kemudian kedua, penyebab kolesterol tinggi itu beraneka ragam. Ya dari misalnya obesitas, kemudian hipertensi, hipotiroid, sering minum obat kortikosteroid, minum obat anti kanker, minum obat penekan imun, kemudian juga minum berbagai macam obat yang lain itu bisa menyebabkan. Kemudian sindrom metabolik, diabetes dan hipertensi itu bisa menyebabkan kolesterol naik tinggi. Tetapi kenapa yang disalahin gorengan saja? Kan kasihan pedagang gorengan kan. Ya memang minyak trans sama minyak jenuh itu bisa menyebabkan potensi kolesterol tinggi. Tetapi penyebab kolesterol naik itu multifaktor. Jadi jangan nyalain satu aja. Kalau nyalain satu aja ibarat terpenjara dalam pikiran. Misalnya penjara pikiran kita itu yang membuat hidup kita kebingungan. Padahal dari dulu kita makan gorengan. Dan itu wajar saja. Bahkan kolesterol naik pun bisa pada kondisi misalnya wanita menopause. Pada saat hormon estrogen itu turun, kolesterol cenderung naik. Tetapi rata-rata para wanita yang udah mendekati usia 50 pada stres karena kolesterolnya tinggi. Dan kolesterol tidak satu-satunya penyebab yang menyebabkan sumbatan di pembuluh darah, multifaktor lagi yang lain. Makanya itu ada perlunya konsultasi dengan dokter. Tetapi paling enggak kalau kita mau konsultasi dokter, kita harus melebarkan sudut pandang. Ketika sudut pandangnya cuma segini, kita cenderung akan terpenjara dalam ketakutan. Tapi kalau sudut pandangnya melebar segini, bahkan segitiga terbuka begini, hidup kita lebih nyaman, kita tidak dipenuhi ketakutan. Karena kalau takut sendiri menyebabkan insomnia, kurang tidur, dan bisa menyebabkan kolesterolnya malah naik.